time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Tujuan yang telah ditetapkan. 2. Organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi terdiri dari struktur yang jelas yang mengatur hubungan antar anggota, peran, dan tanggung jawab. Hubungan antara manajemen dan organisasi sangat erat, karena manajemen adalah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal. Definisi manajemen. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat manajemen. 1. Glisiensi dan kolektivitas. Manajemen membantu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. 2. Pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan perencanaan dan analisis yang matang, manajemen membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi masalah atau peluang yang muncul. 3. Pencapaian tujuan organisasi. Manajemen memandu organisasi dalam merumuskan dan mengejar tujuan jangka pendek dan jangka panjang, memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi bergerak menuju arah yang sama. 4. Koordinasi yang baik. Manajemen memungkinkan koordinasi yang efisien antar berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi sehingga menciptakan alur kerja yang lebih harmonis. 5. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen berperan dalam mengembangkan potensi individu dalam organisasi, meningkatkan keterampilan dan motivasi sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. 1. Manajemen sebagai ilmu. Sebagai ilmu, manajemen memiliki dasar-dasar teori dan prinsip yang dapat dipelajari dan diuji melalui penelitian dan pengalaman. 2. Manajemen sebagai seni. Manajemen juga dipandang sebagai seni karena melibatkan keterampilan praktis dan kreativitas dalam menghadapi situasi yang tidak selalu dapat diprediksi oleh teori. 3. Manajemen sebagai profesi. Sebagai profesi, manajemen mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus dan berdasarkan standar etika yang tinggi. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak terdiri dari individu-individu yang berada di tingkat tertinggi dalam suatu organisasi, seperti CEO, presiden direktur, dan direktur utama. 2. Manajemen menengah, middle management. Manajemen menengah berada di antara manajemen puncak dan manajer lini pertama. 3. Manajemen lini pertama, first line management. Manajemen lini pertama berada pada tingkat yang paling bawah dalam hierarki manajerial dan biasanya terdiri dari supervisor atau manajer yang langsung mengawasi tenaga kerja operasional. Fungsi manajer. 1. Perencanaan atau planning. Manajer bertanggung jawab untuk merencanakan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini mencakup pengaturan sumber daya, penentuan struktur organisasi, dan pembagian tugas serta tanggung jawab di antara anggota tim. 3. Pengarahan atau leading. Pengarahan berkaitan dengan memimpin dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan semangat dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. 4. Pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana. 1.
Peran manajer. 1. Peran interpersonal. Manajer berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi. Ini termasuk peran sebagai pemimpin, penghubung, dan simbol organisasi. 2. Peran informasional. Manajer mengumpulkan, menyebarkan, dan memproses informasi yang diperlu untuk mengambil keputusan yang efektif. 3. Peran keputusan atau decisional. Manajer membuat keputusan yang berhubungan dengan masalah organisasi. Keterampilan manajerial yang harus dimiliki manajer. 1. Keterampilan teknis. Keterampilan teknis mengacu pada kemampuan untuk mengoperasikan alat, perangkat, atau proses yang spesifik dalam pekerjaan. 2. Keterampilan interpersonal. Keterampilan manusia. Keterampilan interpersonal sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan pihak lain dalam organisasi. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis situasi secara holistik, berpikir strategis, serta melihat gambaran besar dari organisasi.